Kita langsung bahas hal ini, sudah ada 3 orang narasumber yang bergabung bersama kami. Ada Bang Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Kemudian di studio ada Bang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Dan juga ada Bang Ray Rangkuti, analis politik. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Pagi. Happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pak Vita, Bayu, Pak Hugo, Habib, Ray. Oke. Terima kasih semuanya sudah hadir dan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Mungkin saya mau ke Bang Andreas dulu ya. Bang Andreas, soal sikap dari Presiden Joko Widodo yang menaikkan peraturan pemerintah soal jajaran menteri hingga kepala daerah yang maju dalam kontestasi Pilpres ini tidak perlu mundur dari jabatannya. Kalau PDI Perjuangan melihat mengenai keputusan ini itu seperti apa? Sepakatkah atau bagaimana, Bang Andreas? Ya, tidak perlu mundur, artinya bisa mundur, bisa tidak gitu. Dalam arti di sini peraturan berlaku untuk semua. Dalam arti bahwa ya siapa yang maju di sini, entah itu menteri atau pejabat daerah, gubernur, bupati, wali kota, wakil wali kota, ya bisa melihat dan memanfaatkan ruang yang ada di dalam peraturan ini gitu. Nah, cuma memang kalau saya lihat di sini memang ada hal yang berkaitan dengan nanti pelaksanaannya, itu yang penting. Dalam arti bahwa pelaksanaan itu harus benar-benar ya fair untuk semua. Dalam arti para menteri atau pejabat bupati atau gubernur itu kan harus mengajukan. Nah, mengajukan itu dalam arti apa? Dalam tenggang waktu beberapa waktu sebelumnya, 7 hari, 14 hari untuk para menteri, dan pengajuan itu tentu membutuhkan persetujuan gitu. Nah, di situ saya kira ya birokrasi yang mengatur itu dan tim-tim kampanye yang mengatur itu harus dalam waktu yang pas dan tepat ya untuk mengatur lalu lintas administrasinya, sehingga kemudian tidak menghambat baik tugas sebagai menteri, tugas sebagai bupati, wali kota, juga ya tugas mereka sebagai baik itu tim kampanye atau sebagai calon presiden atau calon wakil presiden atau calon tim kampanye yang mengkampanyekan presiden dan wakil presiden yang mereka dukung gitu. Sehingga ini aturan main ini saya lihat pada pelaksanaannya yang penting harus benar-benar ya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghambat baik itu pekerjaan maupun tugas untuk melakukan kampanye itu. Oke, jadi nggak ada masalah ya Bang Andre buat Anda selama secara administratif dilaksanakan dengan benar gitu ya? Yes, ya kalau secara administratif dilakukan dengan benar ya semua bisa ada dalam ruang itu gitu. Dan juga yang tentu yang berkaitan dengan ya pemanfaatan itu, artinya selama ini kan yang kita khawatirkan kan adalah ya dengan jabatan-jabatan yang dimiliki oleh para pejabat ini kemudian itu dimanfaatkan untuk kampanye. Tapi ya kita akan mengawasi semua proses itu sehingga dengan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, nggak ada masalah kalau dari Bang Andre. Bang Habib? Ya, kurang lebih sepakat dengan Pak Andre ya, Hugo Pereira, bahwa peraturan pemerintah 53 ini kan detailing dari putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 68 2022 yang merubah pasal 170 ayat 1. Tadinya kan ada pengecualian terhadap pengecualian ya. Pengecualian itu artinya kan tadinya elected official dan turunannya itu presiden, wakil presiden dan lain sebagainya boleh maju, ya kan? Lalu dimasukkan menteri. Nanti itulah sekarang dibikin aturan yang lebih detail. Boleh maju tapi di putusan MK tersebut harus persetujuan dengan presiden dan cuti dan lain sebagainya. Inilah yang sekarang dituangkan. Jadi ini bukan murni peraturan pemerintah, ini bukan hal yang baru, bukan inisiatif dari presiden atau siapa, tapi memang merupakan tindak lanjut atau detailing dari putusan MK yang merubah Undang-Undang Pemilu pasal 170 ayat 1 tersebut. Nah,
persoalan cuti kan memang harus diatur. Makanya dibatasi, walaupun dibolehkan ya menteri maju sebagai capres dan cawapres, ya kan. Ada juga aturan cuti dan lain sebagainya, tetapi dibatasi seminggu hanya sekali. Nggak boleh, karena kan ada tugas dan kewajiban yang melekat pada menteri itu yang merupakan domainnya Pak Presiden. Presiden kan nunjuk menteri, jadi presiden usernya, gitu kan. Dengan rakyat yang memilih presiden ya tentu usernya juga. Jadi agar orang ini bisa tetap memaksimalkan, ya kan, posisinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tinggal yang paling penting kan pengawasan. Ini kan kita bicara soal netralitas dan potensi abuse of power. Kan isunya paling itu yang di 280 Undang-Undang Pemilu itu kan, dan 490 ada sanksinya. Pejabat negara, ASN, ya kan, yang melakukan kebijakan atau melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan, ya, salah satu di kebijakan tersebut, di status posisinya tersebut, ya, maka dia ada sanksinya, ada pidananya juga. Nah, itu yang harus benar-benar kita maksimalkan pengawasan. Kalau kami selalu melibatkan Bawaslu, ya, mengundang Bawaslu untuk mengawasi kami dalam setiap aktivitas kami, gitu loh. Termasuk nanti ketika masa kampanye Pak Prabowo kemana-mana, Mas Gibran kemana-mana, kami akan selalu menginformasikan ke Bawaslu, ya, untuk mengirimkan tim pengawasan di acara-acara tersebut. Itu pencegahannya. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut mengenai diskursus yang muncul di publik soal adanya misalnya kekhawatiran abuse of power, kemudian netralitas. Nanti akan kami bahas di segmen berikutnya. Kami jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.